Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita kemantapan dalam beriman kepadanya, dalam menerima segala perintah-perintahnya, dan juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, diterima semua amal-amal kebaikan kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kasyful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan, pada bab keempat, dan di sini di hadis yang ke-25, menolong lebih baik dari beriktikaf selama 20 tahun. An Ibni Abbasin Aidon radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man masya fi hajati akhihi, barang siapa yang menyusuri jalan guna memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, kana khairal lahu mani'tikafi isrina sinina, itu adalah lebih baik baginya daripada beriktikaf selama 20 tahun. Masya Allah. Wa mani'takafa yauman ibtigo awajhillah, dan barang siapa beriktikaf sehari karena berharap ridho Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khonadiq, niscaya Allah menjadikan 3 jurang penghalang antara dirinya dan neraka. Wa kullu hondakin ab'adu mimma bainal khafiqain, di mana ukuran setiap jurangnya itu lebih jauh dari apa jarak antara timur dan barat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la ayyam siya ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajatih, sungguh perjalanan salah satu dari kamu bersama saudaramu untuk memenuhi hajat kebutuhannya, wa asaru bi asbi'ihi afdalu ayya'takipa fi masjidi hada syahraini. Seraya baginda Rasul mengisyaratkan dengan jari jemarinya, itu lebih utama daripada beriktikaf di masjidku ini selama 2 bulan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Aswad, dan Hakim yang berkata hadis ini adalah hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kabar gembira bagi orang yang senang menolong. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan-kebaikan untuk memenuhi hajat saudaranya, hajat orang lain. Ketika kita menyusuri jalan guna memenuhi hajat orang lain, segala kebutuhan-kebutuhan orang lain, dan kita mampu untuk menolongnya,
maka bagi orang yang menolong itu baginya lebih baik daripada beriktikaf selama 20 tahun. Apalagi di bulan Ramadan ini, 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga atau terakhir adalah iskun minan nar. Kita berlomba-lomba dalam 10 hari terakhir ini untuk menambah lagi amalan-amalan, termasuk qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan yang paling dianjurkan di 10 hari terakhir ini adalah sebagaimana sabda Rasulullah, man i'takafa ma'i falya'takifal ashral awakhir. Siapa yang ingin beriktikaf denganku, maka beriktikaflah pada 10 hari terakhir. Pada malam 10 hari terakhir. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah memberikan gambaran. Barang siapa yang beriktikaf di masjid di 10 hari malam yang terakhir ini, maka akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah keistimewaan yang akan didapatkan oleh mereka yang beriktikaf di 10 hari terakhir di malam Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan sisa waktu Ramadan yang hampir mendekati habisnya ini. Di 10 malam terakhir ini kita jadikan sebagai ajang kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas karena menginginkan ridho Allah. Mudah-mudahan ketika pas kita beriktikaf itulah Allah menurunkan Lailatul Qadar untuk kita semua. Allahumma amin. Di antara rukun-rukun iktikaf, yang pertama adalah niat. Niatnya nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Iktikaf itu berdiam diri. Sebagai rukun yang kedua adalah berdiam diri di masjid seukuran tumakninah. Mau itu membaca Al-Quran, mau itu dengan zikir, mau itu dengan sholat sunat, mau dengan tadarus Al-Quran, dan apa saja. Yang penting semua yang kita lakukan adalah bermanfaat dan tetap tinggal di masjid. Selanjutnya, poin yang paling penting bagi orang yang senang beriktikaf adalah yang pertama akan menghapus dosa-dosanya yang mengalir. Jadi kalau memang ada dosa yang mengalir setelah kita iktikaf, maka Allah akan hentikan dosanya. Yang kedua, dosa-dosa yang telah lalu pun akan dihapus oleh Allah. Dan yang ketiga, di antara pahala orang yang beriktikaf adalah di sini dijelaskan ketika ada orang yang beriktikaf sehari karena berharap ridhonya Allah, niscaya Allah akan menjadikan 3 jurang penghalang antara dirinya dengan neraka. Dan di mana ukuran setiap jurangnya itu lebih jauh dari apa jarak antara timur dan barat. Kita bayangkan belahan bumi timur dan belahan bumi barat sebegitu luasnya. Di situ akan jadi penghalang, 3 parit penghalang antara dirinya yang beriktikaf dengan neraka. Apalagi orang yang menolong kebutuhan saudaranya yang sedang membutuhkan, itu bagaikan kita beribadah iktikaf selama 20 tahun. Sehari saja iktikaf yang diterima
itu bisa menjauhkan kita dari neraka 3 parit. Dan 1 paritnya itu antara belahan bumi timur dan barat, segitu luasnya. Masya Allah. Dan di antara fadilah pahala orang yang beriktikaf sama dengan pahala orang yang 2 kali haji dan 2 kali umroh. Masya Allah. Ini kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang senang beriktikaf. Apalagi orang yang senang memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi hajat orang lain. Di sini, di dalam riwayat yang lain diterangkan juga, sungguh perjalanan salah satu dari kamu bersama saudaramu untuk memenuhi hajat kebutuhannya, seraya baginda Rasul mengisyaratkan dengan jari jemarinya, itu lebih utama daripada beriktikaf di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, selama 2 bulan. Bayangkan, kita iktikaf sehari saja di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 tahun. Ya. Apalagi ini 2 bulan. 2 bulan kan 60 hari. Sekarang 1000 dikali 60 ribu tahun. Masya Allah. Ketika kita mampu menolong kebutuhan orang lain yang memang betul-betul membutuhkan. Ketika ada orang lain belum makan, kita kasih uang, kita kasih beras, kita kasih lauk pauk, kita kasih nasi untuk dia bisa makan. Ketika ada orang kehabisan ongkos, kita kasih dia ongkos. Ketika orang susah nikah, kita kasih bekal untuk dia nikah, seumpama. Ketika ada orang sedang kesusahan masalah ekonomi, untuk biaya berobat, untuk biaya persalinan, untuk biaya pendidikan, dan segalanya, selagi kita mampu dan kita mau menolong orang tersebut, maka pahalanya di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari jemarinya, itu lebih utama daripada beriktikaf di masjidku selama 2 bulan atau 60 hari. 60 hari dikali 1000 tahun. Pahala berdiam diri iktikaf di masjidnya Rasulullah SAW jadi 60.000 tahun. Kita beriktikaf dengan pahala orang yang senang menolong orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah keutamaan bagi siapa saja yang mampu menolong orang lain lebih baik daripada iktikaf selama 20 tahun. Di dalam riwayat yang lain pun dijelaskan, barang siapa yang menolong orang lain, memenuhi kebutuhan saudaranya, segala hajat-hajatnya, segala kesusahannya, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahala beriktikaf di masjidnya Rasulullah selama 2 bulan atau 60 hari, yang mana 1 harinya dikali 1000 tahun. Berarti 60.000 tahun. Allahumma ja'alna abdan ihsana. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang betul-betul disayang. Wala taj'alna abdan imtihana. Dan jangan jadikan kita hamba-hamba yang selalu diuji oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kemantapan dalam iman kepadanya. Karena al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang nambah, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Bakal bertambah keimanan dengan ketaatan. Selama kita mau melakukan ketaatan kepada Allah, menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka iman kita akan naik. Tapi wa yankusu bil maksiyah. Ketika kita bermaksiat, melakukan dosa, maka iman pun akan semakin terkikis. Semakin terkikis, akhirnya menjadi padam. Akhirnya iman kita menjadi lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan
Ramadan ini kita jadikan momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu berbuat amal-amal kebaikan di 10 hari terakhir Ramadan ini, salah satunya dengan iktikaf. Karena tadi iktikaf sangat luar biasa pahalanya dari Allah untuk menghapus dosa, untuk menghentikan dosa, begitupun bisa menjadi 3 parit untuk menjauhkan kita dari neraka, iskun minannar, dan kita mempunyai pahala seperti 2 kali haji dan 2 umroh. Begitupun di dalam bulan Ramadan ini, barang siapa yang beriktikaf dan kebetulan di malam itu Allah menurunkan Lailatul Qadar, bagaikan kita beribadah 1000 bulan. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.